perkenalkan, nama saya Dita Anggreni selaku Ketua dari Regresi Linear Sederhana. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi regresi linear sederhana. Dan sebelumnya akan ada juga perkenalan dari rekan-rekan saya yang lainnya. Untuk videonya, mohon disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Amalia Miliana. Saya dari anggota kelompok regresi linear sederhana dalam statistika 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erian Yuliana sebagai anggota dari kelompok regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlina Julianti. Di sini saya sebagai anggota kelompok regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teddy Alfiando dari Angkatan 33 Region Salemba sebagai anggota dari kelompok regresi linear sederhana. Halo, perkenalkan nama saya Dafal Hafiz. Di sini saya sebagai programmer pada kelompok regresi linear sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu regresi linear sederhana. Dalam regresi linear sederhana terdapat beberapa submateri, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada rumus regresi linear sederhana, yang ketiga ada langkah-langkah uji hipotesis, dan yang keempat ada contoh kasus. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu alat yang digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau mengetahui pengaruh satu variabel bebas atau yang juga disebut dengan independen terhadap satu variabel terikat atau dependen adalah menggunakan regresi linear. Regresi linear dibagi ke dalam dua kategori, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dikutip dari buku Siregar tahun 2017 halaman 220. Regresi diperkenalkan oleh Francis Galton pada tahun 1886. Regresi linear dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel terikat atau dependen dan satu variabel bebas atau independen. Dan yang kedua, ada regresi linear berganda digunakan untuk satu variabel terikat atau dependen dan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Jadi perbedaannya itu ada pada variabel independen ya. Kalau regresi linear sederhana itu hanya terdapat satu variabel bebas saja, sedangkan regresi linear berganda itu terdapat dua atau lebih variabel bebasnya. Nah, tujuan regresi linear sederhana yang pertama, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua, ada menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang ketiga, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Pada subtopik kedua, materi yang dibahas yaitu rumus regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, Y adalah variabel terikat atau dependen variabel, dan X adalah variabel bebas atau independen variabel. Selanjutnya, untuk mencari analisis koefisien variansi, digunakan rumus dengan metode least square sebagai berikut. Untuk mencari B, rumusnya yaitu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Atau mudahnya dibaca Nexi dikurang Xi dibagi dengan Nex2 dikurang X2. Selanjutnya untuk mencari A, rumusnya yaitu sigma Y dikurang B sigma X dibagi N. Atau mudahnya dibaca Ax dibagi N. Selanjutnya, koefisien korelasi atau R correlation.
digunakan untuk mengetahui analisis apakah variabel yang diduga atau diramal variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Untuk mencari koefisien korelasi, dapat digunakan rumusan koefisien korelasi Pearson, yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Di mana jika R mendekati atau sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara kedua variabel. Yang kedua, jika R mendekati atau sama dengan plus 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat searah. Yang ketiga, jika R mendekati atau sama dengan min 1, maka hubungannya sangat kuat dan bersifat tidak searah. Berikut ini adalah diagram pencar yang menunjukkan bentuk hubungan atau korelasi X dan Y. Yang A yaitu positive correlation between X and Y. Yang B, strong positive correlation between X and Y. Yang C, perfect positive correlation between X and Y. Lalu yang D, yaitu negative correlation between X and Y. Yang E yaitu strong negative correlation between X and Y. Lalu yang F yaitu perfect negative correlation between X and Y. Lalu yang G yaitu no correlation between X and Y. Dan yang H adalah non-linear relationship between X and Y. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Koefisien ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas atau independen mempengaruhi variabel terikat atau dependen. Lalu, kesalahan standar estimasi digunakan untuk mengetahui ketepatan persamaan estimasi dapat digunakan dengan mengukur besar kecilnya kesalahan standar estimasi. Semakin kecil nilai kesalahan standar estimasi, maka semakin tinggi ketepatan persamaan estimasi dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel yang sesungguhnya. Dan sebaliknya, semakin besar nilai kesalahan estimasi, maka semakin rendah ketepatan persamaan estimasi yang dihasilkan untuk menjelaskan nilai variabel yang sesungguhnya. Kesalahan standar estimasi diberi simbol SE yang dapat ditemukan dengan rumus berikut. SE sama dengan akar buka kurung sigma Y kuadrat min A kali sigma Y min B kali sigma X kali Y dibagi N min 2. Yang ketiga, langkah-langkah uji hipotesis. Langkah-langkah uji hipotesisnya, pertama tentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Jika H0-nya beta kurang dari sama dengan K, maka satunya beta lebih dari K. Jika H0-nya beta lebih dari sama dengan K, maka satunya beta kurang dari K. Jika H0-nya beta sama dengan K, maka satunya beta tidak sama dengan K. Lalu tentukan arah uji hipotesisnya, apakah satu arah atau dua arah. Untuk satu arah itu yang H0-nya beta kurang dari sama dengan K, H1 beta lebih dari K, dan H0 beta lebih dari sama dengan K, H1 beta kurang dari K, itu menggunakan hipotesis satu arah. Jika dua arah itu yang H0 beta sama dengan K, dan H1 beta tidak sama dengan K. Dan tentukan tingkat signifikan atau alfanya. Jika satu arah, A tidak dibagi dua. Jika dua arah, A dibagi 2 atau alfa per 2. Lalu tentukan wilayah kritis atau T-tabelnya. Untuk mencari T-tabel itu dengan menggunakan tingkat signifikan dan derajat bebas. Rumus dari derajat bebas atau dB yaitu dB sama dengan N-2. N itu sama dengan jumlah kolom. Lalu yang keempat, tentukan nilai hitungnya atau T hitungnya. Lalu yang kelima, tentukan gambar dan keputusannya. Berikut ini gambar bentuk kurvanya. Jika H0-nya beta kurang dari sama dengan K dan H1-nya beta lebih dari K, maka bentuk kurvanya wilayah kritis atau T-tabela berada di sebelah kanan. Lalu, jika H0-nya beta lebih dari sama dengan K dan H1-nya beta kurang dari K, maka bentuk kurvanya wilayah kritis atau T-tabela di sebelah kiri atau negatif.
Lalu, jika nolnya beta sama dengan K dan H1-nya beta tidak sama dengan K, maka dia wilayah kritis atau theta bela berada di dua arah, yaitu di sebelah kiri dan kanan, negatif dan positif. Lalu yang keenam, tentukan kesimpulannya. Contoh kasus. Berikut ini adalah pengaruh promosi terhadap penjualan pada kedai kopi Rembulan ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Promosi atau X yaitu 5, 2, 12, dan 10. Sedangkan penjualan atau Y yaitu 25, 12, 50, dan 22. Tentukan 1. Persamaan regresi. 2. Hitunglah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. 3. Hitunglah standar estimasi. 4. Dengan tingkat signifikan sebesar 5%, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa pengaruh promosi terhadap penjualan sedikitnya 5%. Diketahui, sigma X sama dengan 29, sigma Y sama dengan 109. Sigma X pangkat 2 sama dengan 273, sigma Y pangkat 2 sama dengan 3753. Dalam kurung sigma X pangkat 2 sama dengan 841, dalam kurung sigma Y pangkat 2 sama dengan 11.881. Sigma XY sama dengan 969 dan N sama dengan 4. Pembahasan. 1. Persamaan regresi. B sama dengan NEXI dikurang XI per NEX2 dikurang X2. Substitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan B sebesar 2,8486. A sama dengan ABX per N. Substitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan A sebesar 6,5976. Sehingga diketahui persamaan regresi Y sama dengan 6,5976 ditambah 2,8486X. 2. Koefisien korelasi atau R. R sama dengan NEXI dikurang XI per NEX2 dikurang X2 dikali NEX2 dikurang A2. Substitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan R sebesar 0,8065. Koefisien determinasi atau R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 0,8065 pangkat 2. Sehingga ditemukan R pangkat 2 sebesar 0,6504 atau setara dengan 65,04%. Standar estimasi. SE sama dengan A2 dikurang AE dikurang BXI per N dikurang 2. Substitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan SE sebesar 11,6954. 4. Langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan H0 dan H1. H0 yaitu B lebih besar sama dengan dari 0,05. H1 yaitu B kurang dari 0,05. Yang kedua, uji hipotesis satu arah. Yang ketiga, tingkat signifikan atau A sama dengan 0,05. 4. Wilayah kritis. DB sama dengan N dikurang 2. DB sama dengan 4 dikurang 2 sehingga DB diketahui yaitu 2. Theta bel sama dengan 0,05 dan 2 yaitu minus 2,920. 5. Nilai hitung. SB sama dengan SE per akar X2 dikurang X2 per N. Substitusikan angka yang sudah diketahui pada contoh kasus tersebut ke dalam rumus sehingga menghasilkan SB sebesar 1,4764. T hitung sama dengan B per SB. Substitusikan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan T hitung sebesar 1,9294. Kurva dapat kita simak pada gambar sehingga dapat diambil keputusan yaitu terima H0 dan tolak H1 dengan kesimpulan, jadi pendapatan yang menyatakan bahwa pengaruh promosi terhadap penjualan sedikitnya dari 5% di kedai kopi Rembulan adalah benar, di mana promosi mempengaruhi penjualan sebesar 65,04%.
distribusi nilai T tabel. DF sama dengan 2 dengan tingkat signifikan 0,05 sehingga didapat nilai T tabel 2,920 seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan anak panah berwarna merah. Nah, itu dia penjelasan materi dari saya dan rekan-rekan saya. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat kalian terima ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.